Kemudian ada pertanyaan yang banyak sampai tentang apakah virus corona itu tentara Allah. Ini pertanyaannya aneh-aneh saja. Jadi begini, ya, Allah Subhanahu wa taala pencipta, Maha Pencipta. Ialah yang menciptakan seluruh makhluk di alam semesta ini, yang kita tidak tahu banyak tentang ciptaannya itu. Nah, karena itu, karena Dia yang menciptakan, maka tidak ada satupun yang bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa saja bisa Dia jadikan sebagai tentaranya. Apa saja. Ini perlu dijelaskan dulu. Apa saja bisa dijadikan tentaranya. Di masa lalu, di dalam Al-Quranul Karim, kita tahu air dijadikan oleh Allah sebagai tentaranya, menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Petir, begitu juga badai, dipakai oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai tentaranya. Bumi dijadikan oleh Allah sebagai tentaranya. Api dijadikan oleh Allah sebagai tentaranya. Binatang juga dijadikan oleh Allah sebagai tentaranya. Lihat itu burung ababil, lihat itu laba-laba, dijadikan oleh Allah tentaranya, mengawal Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa saja bisa jadi tentaranya. Itu harus kita yakini. So, kalau ada yang tidak bisa, berarti Allah tidak maha kuasa. Jelas. Nah, sekarang siapa yang dijadikan oleh Allah sebagai tentaranya itu dalam kondisi-kondisi tertentu? Nah, itu yang perlu diingat. Tidak ada yang tahu siapa yang sedang dipergunakan oleh Allah menjadi tentaranya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah lah yang maha tahu siapa yang sedang Dia jadikan sebagai tentaranya. Karena kita bukan nabi. Apakah virus corona bisa dijadikan oleh Allah tentaranya? Bisa saja, kenapa tidak? Tapi apakah saat ini virus corona itu dijadikan oleh Allah sebagai tentaranya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena yang tahu dengan tentaranya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Nah, itu yang perlu kita ingat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitab wal mu'minuna liyaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathala." Perhatikan, kadzalika yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ya, perhatikan, tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu itu melainkan Dia. Di kapan Dia akan pergunakan makhluknya menjadi tentaranya? Dalam saat apa? Dalam kondisi seperti apa? Terhadap siapa? Siapa yang tahu? Allah. Nah,
Jadi kita tidak bisa memvonis itu masalah gaib lagi. Tapi kalau pertanyaannya, bisakah virus corona dan lain-lain dijadikan oleh Allah sebagai tentaranya? Tentu bisa. Bagaimana tidak? Air bisa dia jadikan tentara oleh Allah, api bisa, burung bisa, apa saja bisa. Karena semua makhluknya tunduk kepada perintahnya. Nah, tetapi apakah sekarang dijadikan oleh Allah tentaranya? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Allahu a'lam. Nah, karena itu dalam menyikapi hal ini kita tidak boleh melampaui batas keimanan kita. Bahwa apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di muka bumi ini, jelas itu adalah izinnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi melainkan dengan izinnya semua. Nah, karena itu kita harus menyikapi dengan benar, dengan bijak. Bagaimana menyikapi itu semua? Yang pertama, jelas bahwa apa saja yang akan menimpa kita, itu dari sisi keimanan, tidak akan menimpa kita melainkan kalau itu memang telah tertulis menjadi bahagian jatah kita. Itu harus kita yakini. Bapak dan ibu-ibu sering kan mendengarkan hadis itu, saya sering juga bacakan. Law annal ummata ijtama'at, seandainya umat bersepakat ala yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Jadi ada ketentuan Allah. Itu satu, harus kita yakini itu. Kena tidak kena, kalau sudah tertulis menjadi jatah kita, mau menghindar bagaimana? Nah, itu pertama. Yang kedua, walaupun kita berkeyakinan seperti itu, kita kan tidak tahu siapa yang maktub yang tertulis itu. Nah, karena itu kita disuruh untuk berikhtiar, berusaha untuk menghindarinya. Jangan menjadi orang yang apatis. Bukan berarti kita menerima saja, berusahalah untuk menghindarinya, menjaga kesehatan. Alhamdulillah, dari satu sisi peristiwa ini mengungkapkan kepada orang begitu indahnya ajaran Islam, begitu hebatnya ajaran Islam, ajaran kebersihan, ajaran taharah. Ketika orang membersihkan tubuhnya setiap waktu, menjaga kebersihannya, berwudu dengan baik, ternyata itu diakui sekarang sebagai cara yang efektif untuk menghindar dan menjaga diri dari dampak pengaruh, dampak dari virus tersebut. Kemudian juga menampilkan bagaimana kehebatan ajaran Islam dalam perkara apa? Bermuamalat. Dahulu orang enggan, ada mengusir orang bercadar. Saya lihat sekarang pada pakai cadar semua, walaupun tidak berjilbab. Nah, kan menunjukkan bahwa ada manfaat-manfaat yang diperoleh. Termasuk juga sekarang orang sudah malas bersalaman. Nah, yang biasanya laki-laki dan perempuan cipika-cipiki segala, sekarang tidak mau lagi. Dalam Islam memang tidak dianjurkan bersalaman berlawan jenis, kecuali orang ada ikatan mahram atau ikatan pernikahan. Kemudian kita melihat lagi bagaimana dalam perkara makanan, bagaimana hebatnya ajaran Islam tentang halal dan haram. Kenapa? Karena makanan-makanan haram itu jelas-jelas menimbulkan mudarat kepada manusia. Kenapa Islam mengharamkan babi, mengharamkan kelelawar dan berbagai macam? Semua itu kena apa? Karena ada mudarat. Tidak ada suatu kebaikan yang dilarang oleh Allah. Kalau ada sesuatu yang dilarang, pasti di dalamnya ada keburukan untuk dunia dan akhirat. Jadi karena itu tetap berusaha, komitmen menjalankan ajaran Islam dalam berbagai lapangan kehidupan kita. Kemudian terus usahakan kebersihan dijaga. Dan setelah usaha-usaha itu, jangan lupa doa senjata orang-orang beriman. Dan saya sudah tunjukkan doa, ada dua doa yang perlu kita sering memunajatkannya kepada Allah. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika
wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berselindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat yang Kau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari tiba-tiba bahaya bencana yang menimpa, dan dari seluruh amarah Engkau. Kemudian ada doa lagi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berselindung kepada Engkau minal baras, dari penyakit sopak, wal junun gila, wal judham kusta, wa min sayyi'il asqam, dan dari berbagai penyakit yang berbahaya. Jadi perbanyak berdoa, maksimal dalam berikhtiar. Mari kita saling menasihati satu sama lain. Allahu a'lam. Demikian, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.